Ayo langsung, ada yang mau ngasih pertanyaan, teka-teki, ngasih teka-teki juga boleh, tebak-tebakan lucu atau apa tentang filmnya atau komentar. Belum ada nih. Nah, sip. Terima kasih. Saya Kukuh dari Padepokan Film Indi, Kota Malang. Kebetulan kuliah di UGM. Saya menyempatkan nonton film Teka-teki Tika ini ya karena penasaran ya. Dari posternya memang serius dan ya ini jauh dari Ernest yang seperti biasanya gitu. Dan ya saya mau membuktiin gitu apakah ini hanya sekedar poster aja atau memang ada sesuatu yang baru dari Ernest gitu. Dan tadi memang kita betul-betul ya terkejut gitu ya, ada sampai intelijen, ada film tentang intelijen, dan ini mungkin satu-satunya film tentang intelijen dari Indonesia yang saya tahu untuk sekarang ini, dan ini sebuah langkah yang sangat-sangat besar bagi Ernest gitu. Dan ini ya semoga di kedepannya film Ernest semakin mengejutkan lagi dan memberikan warna baru di perfilman Indonesia. Saya kira itu saja, terima kasih dan selamat buat Mas Ernest atas filmnya, keren sekali. Tadi ada lagi? Mana? Wah, banyak langsung. Harus dipancing dulu ya. Dari bawah ke atas, berputar biar gampang. Iya, dan saya mau nanya sih ke Mas Ernest, tadi kan di ending kayak ada liket dikit gitu, spill kayak apakah bakal ada sequelnya atau mungkin prequel atau mungkin apa kedepannya setelah ini. Terima kasih. Ya, thank you Haider. Sebenarnya ya dibuka aja sih. Jadi kalau sampai nanti tiba-tiba mau dilanjut, at least bisa. Tapi belum, no promises juga. Karena buat aku untuk bikin kadar action yang segitu itu, yang mungkin secara proporsi sedikit itu, buat aku juga sangat, aku ngerasa masih butuh banyak banget perbaikan lah gitu. Apalagi kalau ini masalahnya kalau diterusin ini genrenya udah switch total, jadi bener-bener jadi action banget gitu. Mungkin masih harus magang di produksinya Timo beberapa tahun lah baru bisa ngerjain action yang proper gitu. Jadi masih belum berani lah gitu. Mungkin salah satu mimpiku ke depan untuk bikin film yang action komedi gitu. Dari dulu seneng banget film-film Jackie Chan juga, cuman belum berani ngerjainnya gitu. Kalau lucu-lucuannya cuman lempar-lemparan bakpao panasnya doang sih bisa gitu. Cuman untuk bikin composing action sequence yang proper tuh kayaknya masih jauh lah, ilmunya belum nyampe. Jadi mendingan baby steps dulu, tapi ya pengen suatu saat bisa lebih serius lagi ngerjain genre yang kayak gini gitu. Haider, thank you ya. Makasih, thank you very much. Itu yang belakang tuh tadi duluan tuh, yang masker putih ya itu. Oh biar urutan. Nggak apa, biar dia kardio. Halo Mas. Halo. Aku sebelumnya apresiasi dulu dari filmnya Mas Ernest. Terima kasih Mas Ernest ya, baik. Bang Mas ini dari mana Bang Mas? Aku dari Bandung. Dari Bandung. Mungkin pertanyaan saya sangat basic. Sebenarnya film ini terinspirasi dari apa? Atau emang ini keresahan emang yang ada di negara kita? Terima kasih. Soalnya di Twitter sering nyepet juga sih Mas. Sering apa sorry? Sering nyepet soal nyepet. Oh oke, baik. Iya, sebenarnya keresahannya apa udah tergambar cukup gamblang ya. Saya merasa korupsi itu di Indonesia terlalu diperlakukan dengan sangat permisif gitu. Orang-orang tuh kalau kayak ada artis kena video cabul tuh kayaknya dibantai, kayaknya jadi manusia paling hina di dunia gitu. Tapi kalau ada pejabat korupsi kok kayaknya kita kok santai banget gitu, kayak ngerasa bahwa ya itu nggak apa-apa gitu. Padahal corruption is not a victimless crime. Aku titipin itu di dialognya Kiki Narendra saat dia bilang korupsi itu membunuh, dan itu bukan hiperbola teman-teman. Korupsi itu memang membunuh gitu. Kalau kita dari atas sampai bawah, sampai pejabat daerah, sampai desa gitu, anak-anak di kampung yang harusnya bisa dapat pendidikan yang layak tapi jadi nggak bisa karena korupsi, apakah itu tidak membunuh masa depan mereka gitu. Jadi semoga walaupun ya aku nggak tahu seberapa kerasa sih, tapi pesan itu sebenarnya sejujurnya sangat meresahkan buat aku betapa kita cenderung permisif terhadap
koruptor, padahal itu adalah kejahatan luar biasa. Itu sih sebenarnya. Terima kasih. Lanjut. Tuh sebelummu. Nah. Halo Mas Ernest, Halo. kenalin aku Mahdi dari Solo. Yang mau apresiasi aja public service announcement-nya luar biasa tadi. Yang mana nih? Ini. Oh, barusan. Iya. Iya. Soalnya kan kayak kita nggak pernah lihat kayak glorifikasi gimana badan intelijen di Indonesia ya. Ini nggak disadap kan? Bener bicara. Ya udah ya mau apresiasi aja, mungkin ini jadi pesan untuk yang memberantas korupsi di Indonesia. Siapa tahu kan nanti yang masuk berita kan ada orang yang gebrak pintu orang koruptor gitu. Soalnya kan jarang-jarang ya Mas Aris. Ya udah gitu aja sih. Iya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, pindah dulu Masnya. Sini Mas, pindah. Ya sambil nunggu mic-nya pindah, memang pas penulisan ini tuh pas banget kasus rame korupsi bansos. Waktu itu aku lagi nulis skrip ini pas korupsi bansos kebetulan, jadi semakin meneguhkan semangatku. Dan tadinya sempat mau dikritik, sempat terima kasih Juliari Batubara, tapi kayaknya berlebihan gitu. Nggak usah lah, nggak usah. Nggak usah lah. Halo semuanya, aku ingin apresiasi juga karena ini rasa yang berbeda dari film-film sebelumnya. Aku penasaran dengan gimana build up story-nya, soalnya ini kan bener dari yang omongan yang pertama, kalau misalnya ini film Indonesia yang intelijen dan dibuat oleh Awareness juga, gimana cara research-nya dan build up story-nya untuk kayak gini. Ya sebenarnya sih lembaga intelijennya hanya jadi porsi yang sangat-sangat kecil ya. Kalau tanya build up story sih pokoknya cita-citanya, karena ini genre yang buat aku baru banget gitu, dan goalnya adalah bagaimana menciptakan cerita yang at least orang tuh nggak bosan nyimaknya gitu. Semoga selama nonton keep on guessing, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi, sebenarnya Tika ini siapa gitu. Nah, memberikan hook itu dengan cara mencicil informasi-informasi yang semoga ketika itu keluar, penonton jadi merasa semakin tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi belum punya pola juga building up-nya harus seperti apa. Dan aku sejujurnya teman-teman ya, kalau aku misalnya lagi nulis sebuah cerita, biasanya kalau misalnya udah oke, this is my next script gitu ya buat aku akan sangat menjauhi cerita-cerita sejenis gitu. Jadi nggak mau nonton yang kira-kira ada irisannya, takut terinfluence, takut tergoda untuk nyomot adegan, takut gitu-gitu lah. Jadi aku biasanya kalau lagi nulis komedi gitu, kayak waktu nulis Imperfect, ada yang ngasih rekomendasi soal apa sih 300 pounds beauty gitu ya, tahu ya mungkin ya itu ya. Nah ada yang nonton ini ya, aku malah jauh-jauh gitu, malah nggak berani, malah takut nanti ada yang nyangkut gitu. Jadi sama halnya dengan Teka-Teki Tika juga, aku berusaha untuk menjauhi film-film dengan genre serupa, at least ketika sedang nulis, supaya skripnya tidak terpengaruh. Jadi kalau ditanya building up ceritanya dari mana, ya dari ya reka-rekaan sendiri aja, mencoba untuk bikin cerita yang semoga dinamikanya cukup menarik untuk nggak bikin bosen gitu aja sih. Terima kasih. Ini kalau nggak salah inspirasinya Partikelir ya Nes? Brengsek lu. Anda mau memecah belah stand up Indo ya? Halo Kak Ernest. Iya. Aku mau nikah. Aku ngefans banget. Oh selamat ya, good luck tanggal berapa? Semoga lancar sampai hari H ya. Terima kasih. Iya, semoga lancar. Aku ngefans banget sama Kak Ernest dari aku kelas 8 SMP sampai sekarang kuliah semester 1. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan bahwa saya tua. Ucapan-ucapan seperti itu tuh tidak pernah 100% menyenangkan teman-teman, asal tahu aja ya. Kayak lu ketemu orang, aduh om saya udah ngefans dari SD tuh kayak duk gitu, kayak anjing gue tua gitu. Jadi ya 50-50. Terima kasih Monica. Terus? Filmnya keren banget, di luar ekspektasi aku. Dan pertanyaan aku simpel sih sebenarnya. Apa sih yang membuat Kak Ernest memilih Kak Sheila Dara sebagai pemeran utama gitu? Oke. Dan membuat Kak Ernest tuh percaya kalau Kak Sheila Dara itu yang pas buat karakter Tika ini. Oke. Terima kasih. Aku pertama
Nah, pertama banget kerja bareng Sheila Dara itu kami sebagai sama-sama aktor waktu itu di film Sabtu Bersama Bapak. Kalau ada nonton film Sabtu Bersama Bapak itu kami kebetulan satu geng tuh ya, aku Deva Mahendra, Sheila Dara satu geng. Jadi tapi nggak intens, itu cuma beberapa hari syutingnya. Waktu lama berlalu kemudian nonton Sheila Dara tuh Eknoid sama NKCTHI duluan mana ya? Eknoid dulu ya, nonton Eknoid. Terus aku ngerasa aku suka penampilan Sheila di situ. Terus ada NKCTHI sama ada satu lagi ada Bradzilla yang dia bareng Jessica Mila gitu. Aku lihat ada range yang cukup luas, dan aku kalau milih aktor kata kuncinya yang pasti harus mereka bisa tampilkan ke penonton atau ke aku in spesifik adalah believability gitu. Believe nggak gitu, percaya nggak kalau orang ini adalah orang itu gitu. Jadi kalau memang cukup natural dan cukup believable, kayak orang lagi nggak kayak orang lagi acting simpelnya gitu ya, itu maka aku pasti akan aku simpen gitu di list aku ada banyak banget aktor-aktor yang aku suka banget dan belum sempat kejadiannya satu-satu di checklist ini. Sheila Dara salah satunya gitu. Jadi aku rasa Sheila Dara aktor yang pantas berada di top tier aktor perfilman Indonesia, dan dia bekerja sangat keras banget teman-teman. Kalau lihat adegan actionnya, walaupun dua action scene tadi mungkin secara durasi tidak panjang, tapi itu sesuatu yang sangat baru buat Sheila Dara. Dan kalau aku nggak tahu teman-teman ada yang dengar apa enggak, dia pernah cedera kecelakaan mobil, tangannya sikutnya patah gitu, dan itu hanya beberapa bulan sebelum kita prep ini. Jadi Sheila bekerja sangat keras untuk ini, setiap hari datang untuk ketemu sama coachnya untuk latihan basic bela diri sampai latihan koreo. Jadi she work very hard for this. Jadi ya aku ngerasa nggak salah memilih Sheila. Semoga dia juga semakin berkibar ke depannya gitu. Terima kasih. Di makeup namanya face tape. Jadi ada semacam makeup artisku, memang dia cukup teknis ya karena lulusan sekolah makeup. Jadi dia punya banyak cara untuk mengapproach sebuah special effect gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita ada namanya face tape. Face tape itu kayak semacam lakban bening yang ditarik, diposisikan di beberapa titik wajah. Jadi biasanya itu kalau mau bikin muda itu pipi sama mata. Jadi Om Ferry itu sebenarnya selama syuting gini. Beneran ketarik, nggak nyaman itu sebenarnya, tapi mau nggak mau. Jadi ada face tape di sini, di mata sini untuk ngilangin kerutan mata, sama ngilangin kerutan pipi sini, ditarik ke sini dari leher. Nah itu kita hilangkan di CGI, di post production si face tape-nya. Sebaliknya sebenarnya Jenny Chang kita kasih kerutan mata di sini, tipis aja sih untuk ngasih believability kalau dia udah kepala 5, karena kan orang umurnya baru early 40s kalau aku nggak salah Jenny Chang itu. Jadi itu yang kita lakukan di special effect makeupnya gitu ya, namanya Amalia Cantika. Dia juga jadi salah satu tim makeup di Imperfect juga. Lumayan ya makeupnya ya, kelihatan ya. Oke, terima kasih apresiasinya, nanti aku sampaikan ke Cantika, pasti dia senang. Thank you, Vina. Satu lagi tadi di depan. Mana tadi ya? Pasti ngambil hal yang dekat gitu ya. Mungkin tadi dari secuil dua cuil dengar dari jawaban-jawaban teman-teman lain kalau Koernas punya kegelisahan dari korupsi gitu ya. Pertanyaannya adalah mungkin kenapa sih Koernas memutuskan buat mengkritik sistem korupsi tapi melalui angle keluarga? Yang pertama. Terus yang kedua, nggak tahu ini intentional apa enggak, tapi di sini kan kayaknya bagusnya adalah mungkin kita ngelihat banyak Chinese Indonesian representation ya di cinema, which is very good, karena juga kan di Indo nggak begitu banyak film yang aktor utama itu Chinese Indo. The thing is that karakter yang kuatnya justru ternyata dia korupsi gitu atau berbuat jahat lah gitu. Bahkan juga tadi karakter Koernas di akhir cerita apparently juga jahat ternyata gitu. Nah, apakah Koernas itu intentional ngasih lihat itu bahwa itu memang kenyataannya banyak Chinese Indonesian yang di posisi jabatan memang kayak gitu, atau itu apakah itu kritik atau apa itu nggak sengaja gitu? Karena bahkan di film sebelum ini, film terdekat yang ngomongin Chinese Indonesian di sistem politik mungkin kemarin si itu ya, filmnya Leoni dari Mencari Sayap, itu juga semua karakternya juga itu menderita sih. Dan itu I don't think that's a good representation, but was that intentional or not? Gitu sih. Thank you. Iya juga ya, gue bikin Cina kelihatan jelek ya. Baru sadar gue baru sadar. Thank you Reza. Pertanyaan yang kedua dulu ya. Sebenarnya kalau lo lihat gue kasih arc yang ada pertobatannya kan di ending gitu. Ketika isi ibu bilang udah mulai sekarang kita yang lurus-lurus aja lah gitu, capek gitu. Ini masih udah
udah kasus satu, jangan, ini anak-anak gue masa depannya masih panjang nih, maksudnya harus diselamatkan masa depannya. Makanya dia bilang rumah gimana Mi, ya udah, oh gimana ntar aja, pokoknya kita mulai lagi dari awal. Sebenarnya itu menyelamatkan mereka, artinya si Pak Budiman harus membayar kesalahannya, tapi at least keluarganya ini belajar dari situ gitu. Soal gue sih nggak bermaksud, yang pasti nggak bermaksud ke arah sana, nggak bermaksud untuk oh kalau orang Cina tukang nyogok pejabat ya, tapi fenomenanya umum aja, kebetulan ini dilakukannya sama orang Cina gitu. Ya juga ya, salah gue nih kayaknya. Bentar gue ganti deh yang main Chico Jericho, Mario Dewanto aja, jangan Morgan sama Dion. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Kenapa pakai keluarga sebagai kendaraannya? Karena keluarga itu, gue merasa keluarga itu alat penghubung yang sangat efektif gitu. Membangun relevansi antara storyteller dan audiensnya dengan medium keluarga ini, at least untuk membangun relevansi. Kayak siapa sih yang nggak punya keluarga? Ya ada sih, kalau ada teman-teman yang yatim piatu, maaf ya, aku nggak bermaksud diskriminatif, tapi maksudnya kita punya relevansi yang tinggi terhadap keluarga. Kalau keluarga kita mungkin berbeda, tapi kita sama-sama punya keluarga dengan berbagai dinamikanya. Jadi ketika ditampilkan dalam format keluarga, itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan cerita kepada penonton kalau buat aku gitu. Walaupun nggak harus ya, artinya kebetulan cerita ini memang cocok digituin gitu. Nanti next time mungkin nggak akan selalu seperti ini. Kira-kira gitu. Thank you ya Reza, udah bikin gue merasa bersalah sama etnis gue sendiri nanti. Semoga film ini nggak diboikot di Jakarta Barat ya. Udah. Aduh, bioskop gue ada yang dipik lagi.